Semula, smartphone hanya memiliki dukungan refresh rate standar 60Hz. Refresh rate mengacu ke seberapa sering layar melakukan penyegaran atau refresh rate per detiknya. Mirip seperti frame rate pada game. Semakin tinggi refresh rate, semakin mulus pula pergerakan yang ditampilkan di layar. Salah satu refresh rate yang tinggi paling umum di industri smartphone adalah 120Hz. Semula hanya tersedia pada ponsel kelas premium, tapi kini sudah banyak HP menengah yang menyediakannya. Bahkan HP seharga 2 jutaan pun sudah banyak yang pakai refresh rate di angka 120Hz. Dan berikut ini 5 HP dengan refresh rate 120Hz termurah di tahun 2023. Dengan bandrol harga 2,2 jutaan, Infinix Go 20S juga telah dibekali kemampuan refresh rate 120Hz yang mulus. Kendati dapat membuat pergeseran layar 2 kali lebih licin, tapi ia tidak adaptif seperti HP flagship pada umumnya. Dalam artian, refresh rate cenderung statis dan tak akan berubah-ubah mengikuti aktivitas yang dilakukan di smartphone. Tapi jangan khawatir, berkat adanya baterai 5000 mAh yang awet seharian, mengaktifkan refresh rate tinggi pun tidak akan terlalu menguras daya. Terlebih dengan adanya SoC Helio G96 yang akan semakin memanjakan laju penyegaran tinggi demi pengalaman gaming yang memuaskan. Memiliki ukuran layar 6,78 inci serta kecerahan mencapai 500 nits. Infinix Go 20S tak hanya imersif melainkan juga dapat dinikmati di kondisi siang hari tanpa kendala berarti. Apalagi dengan desain layar punch hole, pastinya dapat membuat layar semakin terlihat lega karena hadirnya bezel yang tipis. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent, I'm gonna take shots. If I miss all, forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all that's in it, I'm taking snapshots. Learning how to fall and get it, I'm getting back up, always stand. Redmi Note 12 merupakan smartphone besutan Xiaomi yang hadirkan refresh rate 120Hz di harga murah. Namun kalau soal pengendalian refresh rate, Anda hanya disuguhkan 2 mode saja, yaitu 60Hz dan 120Hz. Ya, tak ada pilihan mode 90Hz di HP ini. Pengguna dapat merasakan refresh rate 120Hz pada setiap antarmuka menu dan navigasi aplikasi. Namun, menonton film di aplikasi galeri dan YouTube akan otomatis menurunkan laju ke 60Hz sebagaimana mestinya. Ini dilakukan demi menghemat baterai dengan cara tidak menyetel laju tinggi di saat yang tak diperlukan. Untuk kualitas layarnya sendiri, Redmi Note 12 menyuguhkan kecerahan tingkat hingga 1200 nits dengan sertifikat DRM Widefine L1. Kombinasi kedua ini menjadikan ponsel sarana menonton film yang menyenangkan dan menarik untuk dijajal. Di bagian performa, terdapat dapur pacu Snapdragon 685 yang merupakan penerus dari Snapdragon 680. Chipset ini meraih skor Antutu V9 sekitar 280 ribuan poin dan mampu memainkan game Mobile Legends di pengaturan ultra tanpa lagging. Redmi Note 11 Pro hadir dengan layar AMOLED yang mendukung refresh rate tinggi 120Hz non-adaptif. Seperti HP terjangkau pada umumnya, penggunanya disuguhkan 2 opsi refresh rate yakni 60Hz standar dan 120Hz maksimal. Kedua opsi ini tentunya statis, dalam artian, begitu memilih mode standar 60Hz, maka laju tak akan pernah menuju angka 120Hz sama sekali. Berbanding lurus ketika memilih opsi 120Hz, di mana satu-satunya alasan ia menurunkan refresh rate adalah pada saat dibutuhkan. Seperti pada antarmuka aplikasi yang tak mendukung ketika video playback. Ada sertifikasi HDR10 sehingga pengguna dapat melakukan streaming video HDR di aplikasi video. Tak lupa, layar AMOLED di HP ini juga menghadirkan touch sampling rate 360Hz yang begitu tinggi guna meningkatkan kemampuan layar merekam sentuhan jari pengguna, lalu memberikan feedback dengan lebih instan. I just wanna be
Kendati tak menyuguhkan panel AMOLED, Samsung Galaxy M2 III tetap menjadi opsi smartphone dengan laju 120Hz yang worth it untuk dimiliki. Sebab ponsel ini dihadirkan dengan jaringan generasi kelima untuk kecepatan internet yang berkali-kali lipat lebih tinggi dan stabil. Samsung M2 III 5G menggunakan panel TFT LCD dengan ukuran 6,6 inci. Pastinya memiliki resolusi Full HD+ untuk ketajaman tinggi. Refresh rate 120Hz di ponsel seperti bisa ditebak juga tak adaptif alias hanya terdapat dua mode statis saja. Samsung Galaxy M2 III juga punya persenjataan kamera yang komplit. Kamera belakangnya mampu merekam resolusi hingga 4K sehingga memberikan keleluasaan berlebih untuk diedit. Just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes, it's a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my sight. Kalau membutuhkan smartphone dengan laju penyegaran 120Hz, sekalian saja dapatkan ponsel yang punya price to performance rasio tinggi. Ya, seperti Infinix Zero 5G 2023 ini. Laju 120Hz miliknya tidak dapat menyesuaikan diri secara adaptif berdasarkan aktivitas di ponsel. Jika memilih mode 120Hz, maka layar smartphone hanya akan menurunkan laju pada kondisi-kondisi yang tak memerlukan 120Hz, seperti pada menonton video atau pada game dan aplikasi yang memang tidak support. Salah satu kekurangan HP ini adalah tak menggunakan panel AMOLED IPS LCD. Meski begitu, setidaknya Anda tak perlu khawatir layar terkena isu image irritation atau burn-in. Ukuran layar HP ini terbilang sangat besar sebagaimana HP Infinix lainnya pada umumnya. Dimensi layarnya 6,78 inci yang lapang, perangkat ini cocok untuk dipakai menonton berdua bersama pasangan. Demikian yang bisa sampaikan mengenai HP termurah dengan refresh rate 120Hz. Meski awalnya jadi barang mahal, namun fitur ini perlahan sudah dioperkan ke ponsel dengan harga-harga terjangkau. Bahkan tak sedikit di antaranya juga mengusung panel AMOLED. Jadi, mau pilih yang mana? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komisi terbaik dari Gadget Me.